warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Risma Aspuri, NIM A510190233 dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mencoba membuat video yang menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat dengan tema masalah perilaku. Video dan mind mapping ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 3 mata kuliah deteksi masalah anak sekolah dasar. Berikutnya saya akan membahas mengenai faktor penyebab masalah perilaku. Yang pertama, lingkungan. Permasalahan perilaku yang disebabkan oleh lingkungan yaitu anak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, kesehatan. Masalah perilaku muncul ketika anak sedang stres berat. Hal tersebut ditunjukkan dengan perilaku yang mudah berubah-ubah. Yang ketiga, perkembangan anak. Masalah perilaku yang terjadi karena faktor perkembangan anak ditandai dengan seiring perkembangan, anak akan mudah mengalami salah pergaulan. Dan yang keempat, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang kurang baik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah perilaku. Misal, orang tua terlalu mengatur kehidupan anaknya dan tidak pernah mendengarkan apapun pendapat yang disampaikan oleh anaknya. Berikutnya, karakteristik masalah perilaku. Yang pertama, sulit mengendalikan emosi. Anak akan sering meluapkan emosi atau amarahnya terhadap orang lain dan sulit untuk mengendalikan amarahnya ketika sedang mengalami sebuah masalah. Yang kedua, mengabaikan kedisiplinan. Anak akan lebih sering menunjukkan perilaku yang menyimpang, seperti terlambat sekolah dan tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, frustasi. Anak yang frustasi cenderung akan merasa putus asa dan ingin terus menyakiti dirinya sendiri. Dirinya merasa tidak berguna untuk hidup. Yang keempat, sering melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Anak akan sering melakukan kekerasan seperti berkelahi dengan teman sebayanya dan saling ejek antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, sering melakukan perbuatan yang kurang baik, seperti mencuri barang milik orang lain dan merusak fasilitas yang tersedia di sekolah. Selanjutnya, kita membahas mengenai sikap guru dalam menghadapi masalah perilaku siswa. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai dan norma kepada anak agar anak memiliki karakter
yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, membangun kerjasama dengan orang tua untuk mendidik siswa agar berperilaku lebih baik. Yang ketiga, melakukan interaksi dengan anak secara positif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan beberapa nasihat dan motivasi agar anak sadar bahwa perilaku yang dilakukan tersebut merupakan sebuah kesalahan yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian pembahasan terakhir mengenai sikap teman dalam menghadapi masalah perilaku teman sebayanya. Yang pertama, berusaha menanyakan masalah apa yang sedang dialami oleh temannya. Apabila teman sedang mengalami masalah, ada baiknya jika temannya tidak mendiamkan, namun berusaha untuk bertanya tentang masalah apa yang sedang dihadapi. Dengan begitu, temannya yang sedang mengalami masalah merasa memiliki teman cerita selain orang tuanya di rumah. Yang kedua, tidak membalas apabila teman melontarkan emosi atau amarah kepadanya. Sebagai teman yang baik, seharusnya bisa memahami temannya yang sedang mengalami masalah. Masalah yang dialami menyebabkan tekanan emosi menjadi tidak stabil dan akan sering marah-marah. Oleh sebab itu, sebagai teman yang baik, lebih baik membiarkan hal tersebut terjadi tanpa memberikan balasan apapun. Dan yang ketiga, berusaha untuk menghargai apapun yang dilakukan oleh temannya. Misal, temannya sedang mengalami masalah, dia dengan seenaknya menjahili teman yang lain. Sebagai bentuk menghargai, sebaiknya perilaku tersebut didiamkan saja. Karena apabila ditegur, maka anak tersebut nantinya akan lebih seenaknya. Dengan mendiamkan apapun yang dilakukan oleh anak yang bermasalah, maka si anak akan merasa capek sendiri dengan tindakan yang dilakukan tersebut. Sekian penjelasan mind mapping tentang masalah perilaku dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.